Mereka mengira aku benalu di pohon keluarga ningrat mereka. Menertawakanku yang hanya lulusan sarjana lokal. Saat kuancam tarik danaku, mereka mencibir meremehkan. Namun, saat kuperlihatkan saldo 3 triliun rupiah di layar ponsel, tawa itu mati, digantikan wajah pucat pasi yang sangat memuaskan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah gorden tipis di unit apartemen kami. Suara klakson samar-samar dari jalan raya di bawah sana sudah terdengar, menjadi musik latar abadi bagi penghuni apartemen Kalibata City. Aku menggeliat pelan, meraba sisi kasur di sebelahku. Kosong. Aroma kopi yang sedikit hangus tercium dari arah dapur mungil kami yang menyatu dengan ruang tamu. Aku tersenyum tipis. Raka pasti sedang berusaha membuat sarapan. Namaku Maya. Bagi tetangga di lantai ini, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang sesekali terlihat membawa kantong belanjaan dari pasar kaget di bawah. Bagi suamiku, Raka, aku adalah istri sederhana, lulusan S1 Universitas Negeri di Jogja yang kini bekerja serabutan sebagai freelancer penerjemah dokumen demi membantu uang dapur. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik daster batik yang sering kupakai ini, mengalir darah salah satu keluarga konglomerat, Old Money, pemilik jutaan hektar perkebunan sawit dan tambang batu bara di Kalimantan. Pagi, sayang, sapa Raka saat aku keluar dari kamar. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Kemeja itu kuberikan padanya saat ulang tahun lalu. Merek biasa yang bisa dibeli di department store kelas menengah. Tapi di tubuh Raka yang tegap, kemeja itu terlihat pantas. Wajahnya tampak lelah, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Menjadi manajer menengah di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, memang bukan pekerjaan mudah. Tekanan dari atasan dan tuntutan gaya hidup ibu kota sering membuatnya pusing. Pagi, Mas. Kamu masak nasi goreng lagi? Tanyaku sambil menuangkan air putih ke gelas. Raka tertawa kecil, mengaduk nasi di wajan teflon yang lapisannya sudah mulai terkelupas. Iya, Mei. Maaf ya, cuma pakai telur sisa semalam. Gajian masih 3 hari lagi, kita harus hemat. Hatiku mencelos mendengar kata, hemat. Aku menatap punggung suamiku dengan perasaan campur aduk. Raka adalah pria yang baik. Sangat baik. Dia menikahiku tanpa memandang latar belakang. Dia tidak pernah menuntutku untuk tampil glamor seperti istri teman-temannya. Dia tulus mencintaiku apa adanya. Bahkan di saat dia berpikir kondisi ekonomi kami sedang mepet. Padahal, jika aku mau, aku bisa membeli seluruh tower apartemen ini tunai pagi ini juga tanpa harus mengecek saldo rekeningku. Tapi aku memilih diam. Aku muak dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena uang. Aku ingin hidup tenang, dan Raka memberikan ketenangan itu, setidaknya sampai keluarga besarnya ikut campur. Nggak apa-apa, Mas. Nasi goreng buatanmu selalu enak kok. Ujarku tulus, lalu duduk di kursi plastik meja makan kami. Raka menyajikan 2 piring nasi goreng. Kami makan dalam diam yang nyaman, meski aku bisa melihat Raka sesekali mengecek ponselnya dengan kening berkerut. Kenapa, Mas? Ada masalah di kantor? Raka menghela napas panjang, meletakkan sendoknya. Bukan kantor, Mei. Tapi, Tante Farah. Nama itu membuat seleraku sedikit hilang. Tante Farah. Sepupu jauh ayah Raka yang merasa dirinya adalah ratu sosialita Jakarta Selatan. Kenapa dengan Tante Farah? Dia telepon tadi pagi-pagi buta. Katanya ada acara makan malam keluarga besar besok lusa. Arisan keluarga, katanya. Di restoran di daerah Senopati. Aku mengangguk pelan. Senopati. Kawasan elit tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin terlihat kaya dan orang-orang yang memang kaya. Ya sudah. Kita datang saja kalau memang diundang. Raka menatapku dengan tatapan bersalah. Masalahnya, Mei, kamu tahu sendiri kan mulut Tante Farah dan orang tuanya, Pak Handoko sama Bularas? Mereka itu, suka bicara pedas. Aku nggak tega kalau kamu direndahkan lagi sama mereka. Ingat nggak waktu lebaran tahun lalu? Mereka nyindir kamu habis-habisan karena kamu nggak pakai tas branded.
Aku tersenyum menenangkan, lalu menggenggam tangan Raka di atas meja. Tangannya kasar karena sering naik motor menerobos macet, tapi hangat. Mas, aku nggak peduli omongan mereka. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Yang penting kan kamu nggak kayak mereka. Selama ada kamu yang belain aku aman. Tapi, Mei. Raka tampak ragu. Restorannya mahal. Cover charge-nya aja lumayan. Belum lagi kita harus bawa buah tangan. Uang belanja kita? SSTT. Potongku lembut. Uang belanja aman. Aku baru dapat bayaran dari klien terjemahan kemarin. Lumayan kok. Mas nggak usah mikirin biayanya. Biar aku yang atur. Itu kebohongan kecil. Bayaran klien, yang kumaksud sebenarnya adalah dividen kuartal yang nilainya bisa membiayai hidup satu kelurahan, tapi Raka tidak perlu tahu itu sekarang. Raka menatapku lekat, lalu tersenyum lega. Kamu emang istri yang pengertian, Mei. Maafin aku ya belum bisa kasih kehidupan mewah buat kamu. Harusnya lulusan S1 kayak kamu bisa hidup lebih enak, bukan mikirin uang belanja tiap akhir bulan. Aku bahagia kok, Mas. Serius. Setelah sarapan, Raka berpamitan. Dia mencium keningku, mengenakan helmnya, dan berangkat membelah kemacetan Jakarta dengan motor bebeknya yang sudah lunas cicilannya bulan lalu. Begitu pintu apartemen tertutup dan suara langkah kaki Raka menghilang di lorong, atmosfer di dalam unit apartemenku berubah drastis. Aku berjalan menuju jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Postur tubuhku yang tadinya santai berubah tegak. Senyum lembut istri penurut menghilang, digantikan tatapan tajam seorang pebisnis yang terbiasa memimpin rapat pemegang saham. Aku mengambil ponsel khusus yang kusembunyikan di laci baju dalam, satu-satunya tempat yang tidak mungkin diacak-acak Raka. Ponsel itu berwarna hitam pekat, tanpa casing norak, model terbaru yang bahkan belum rilis resmi di Indonesia. Ada 3 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Pak Wijaya, Asset Manager. Aku menekan tombol panggil balik. Tidak sampai 2 detik, telepon diangkat. Selamat pagi, Bu Maya. Maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Suara bariton Pak Wijaya terdengar hormat dan sedikit gugup. Pagi, Pak Wijaya. Langsung saja. Bagaimana laporan penutupan pasar saham kemarin? Suaraku datar, tegas, tanpa basa-basi. Sangat berbeda dengan nada bicaraku pada Raka 5 menit lalu. Sangat baik, Bu. Saham pertambangan kita naik 4% setelah isu akuisisi lahan baru di Kalimantan Timur menyebar. Nilai aset likuid Ibu bertambah sekitar 150 miliar rupiah dalam 24 jam terakhir. Sesuai instruksi Ibu, 60% keuntungannya langsung kami putar ke instrumen obligasi negara, dan sisanya masuk ke rekening dana taktis di Bank Swiss. Bagus, jawabku singkat. Lalu bagaimana dengan properti di Menteng? Sudah beres, Bu. Sertifikat sudah atas nama perusahaan Cangkang, jadi nama Ibu tidak akan muncul di publik. Oh ya, Bu, ada satu hal lagi. Apa? Pihak bank kustodian mengabarkan ada pergerakan mencurigakan dari salah satu perusahaan rintisan teknologi lokal yang mencoba mengajukan pinjaman besar dengan jaminan aset yang overvalued, dinilai terlalu tinggi. Nama perusahaannya, Teknova. CEO-nya sedang gencar mencari investor bodong. Aku terdiam sejenak. Teknova. Itu perusahaan milik ayah Tante Farah. Jadi rumor itu benar, mereka sedang kesulitan uang. Pantas saja mereka mengadakan acara keluarga besar. Biasanya, orang-orang seperti Tante Farah hanya akan mengumpulkan keluarga jika mereka ingin memamerkan kesuksesan atau sedang butuh mangsa untuk menutupi hutang. Sebuah senyum miring terbit di bibirku. Ironis sekali, mereka merendahkan suamiku yang bekerja jujur, sementara ayah mereka sendiri sedang mengemis-ngemis dana di pasar gelap keuangan. Biarkan saja, Pak Wijaya. Pantau terus. Jangan berikan pinjaman dari bank kita, tapi jangan halangi mereka mencari pinjaman di tempat lain. Saya ingin lihat seberapa jauh mereka akan menggali lubang kubur mereka sendiri. Baik, Bu Maya. Dimengerti. Ada instruksi lain? Siapkan dana tunai di rekening priority lokal saya. Jangan terlalu banyak, cukup 5 miliar saja untuk pegangan minggu ini. Dan pastikan laporannya terenkripsi.
Saya tidak mau suami saya tidak sengaja melihat notifikasi SMS banking. Siap, Bu. Selamat beraktivitas. Sambungan terputus. Aku meletakkan kembali ponsel itu ke tempat persembunyiannya. Aku kembali menatap cermin di lemari pakaian. Bayangan wanita sederhana dengan daster batik menatap balik. Besok malam di Senopati, Tante Farah dan orang tuanya pasti sudah menyiapkan panggung untuk mempermalukan kami. Mereka akan memamerkan tas Hermes, jam tangan Rolex, dan membicarakan liburan ke Eropa. Mereka akan bertanya dengan nada mengejek tentang pekerjaanku dan gaji Raka. Biarlah. Biarkan mereka bersenang-senang di atas awan kesombongan mereka. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang akan mereka hina nanti adalah orang yang memegang kendali atas nasib perusahaan ayah mereka. Aku melangkah ke dapur untuk mencuci piring bekas sarapan Raka. Air dingin membasahi tanganku. Di dunia ini, peran sebagai istri Raka adalah yang paling kucintai. Tapi jika ada yang berani menyakiti Raka, mereka akan berhadapan dengan Maya sang pewaris tunggal. Dan percayalah, aku tidak sebaik kelihatannya. Jakarta sore hari adalah definisi neraka dunia yang nyata. Langit berwarna abu-abu kusam, tertutup polusi yang menggantung rendah seolah ingin mencekik kota ini. Di Jalan Jenderal Sudirman, lautan kendaraan merayap pelan seperti semut yang kehilangan arah. Suara bising mesin, klakson yang tak sabaran, dan teriakan pedagang asongan di trotoar berbaur menjadi simfoni kekacauan. Di dalam mobil Avanza Silver tahun 2018 milik Raka, suasana terasa tak kalah gerahnya, meski AC sudah diputar ke level maksimal. Raka menyetir dengan kedua tangan mencengkeram setir terlalu erat. Buku-buku jarinya memutih. Sesekali ia mengusap keringat dingin yang menetes di pelipisnya, padahal suhu di dalam mobil cukup dingin. Aku duduk di sebelahnya, mengenakan kemeja batik tulis lengan panjang berwarna coklat tanah. Raka sempat bertanya kenapa aku tidak memakai dress atau gaun. Aku beralasan bahwa batik ini lebih sopan dan formal. Padahal, alasan sebenarnya adalah karena aku tahu nilai batik ini. Ini bukan batik cetak yang dijual di pasar grosir. Ini adalah batik tulis Madura kuno, dibuat oleh maestro pembatik yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Harganya cukup untuk membeli mobil yang sedang kami kendarai ini. Tapi di mata orang awam yang hanya tahu merek luar negeri seperti Gucci atau Louis Vuitton, batik ini mungkin terlihat seperti seragam guru honorer. Mas, santai aja, ujarku sambil mengusap lengan kirinya. Setirnya jangan diremas begitu, nanti copot. Raka menoleh sekilas, mencoba tersenyum tapi gagal total. Wajahnya tegang. Aku males banget, Mei, sumpah. Kalau bukan karena ibu yang minta aku datang mewakili keluarga kita, aku nggak sudi nginjekin kaki di acara Tante Farah. Ibu kan lagi sakit kaki, jadi wajar kita yang gantiin. Lagian cuma makan malam, Mas. Paling 2 jam selesai, hiburku. 2 jam di sana rasanya kayak 2 tahun di penjara, gerutu Raka. Dia menginjak rem mendadak karena sebuah motor menyalip gila-gilaan dari kiri. Awas Wai, teriaknya tertahan. Raka menghela napas kasar, berusaha mengatur emosinya. Kamu nggak ngerti, Mei. Mereka itu, lingkungan mereka toksik banget. Tante Farah itu, kalau ngomong nggak pernah disaring. Terus ada orang tuanya, Pak Handoko sama Bu Laras. Mereka itu kakek nenek paling sombong sedunia. Dulu waktu aku baru lulus kuliah dan lama nganggur, mereka pernah bilang ke ibu, makanya kalau sekolahin anak jangan setengah-setengah, biar nggak jadi beban keluarga. Sakit banget dengarnya. Aku merasakan denyut kemarahan di dadaku. Bukan marah pada Raka, tapi pada mereka yang pernah melukai harga diri suamiku. Raka adalah pekerja keras. Dia lulusan universitas swasta biasa, tapi etos kerjanya luar biasa. Dia tidak pernah meminta-minta pada saudara kayanya itu. Kali ini beda, Mas. Kan ada aku, kataku lembut. Justru itu yang bikin aku makin khawatir. Raka menatapku sendu saat mobil berhenti total di lampu merah patung pemuda. Aku nggak mau kamu yang jadi sasaran tembak mereka. Lihat kamu sekarang, kamu cantik, sederhana, apa adanya. Tapi di mata Tante Farah, kesederhanaan itu dosa. Mereka akan cari celah buat bikin kamu minder. Aku nggak akan minder, Mas. Memangnya kenapa kalau aku sederhana? Yang penting kita nggak minta makan sama mereka, kan? Iya sih.
Raka kembali melajukan mobil saat lampu hijau menyala. Tapi janji ya, Mei. Kalau nanti mereka mulai ngomong yang gak enak, kita langsung pulang. Nggak usah pamit. Siap, bos, jawabku sambil memberi hormat main-main. Mobil kami akhirnya berbelok masuk ke kawasan Senopati. Pemandangan berubah drastis. Dari jalanan protokol yang padat dan keras, masuk ke jalanan yang lebih kecil namun dipenuhi deretan restoran mewah, kafe artsy, dan mobil-mobil Eropa yang harganya miliaran rupiah parkir valet di pinggir jalan. Raka memelankan laju mobilnya, mencari papan nama restoran yang dimaksud. Le Palais d'Or, gumam Raka membaca pesan WhatsApp dari Tante Farah. Namanya aja susah disebut. Pasti menunya nggak ada yang di bawah 200.000. Kami sampai di depan sebuah bangunan bergaya kolonial modern dengan pilar-pilar putih tinggi dan jendela kaca besar. Valet parking berseragam rapi segera menghampiri. Saat Raka membuka kaca jendela, si petugas valet sempat melirik mobil kami dengan tatapan sedikit meremehkan. Wajar saja. Di depan kami ada Porsche, dan di belakang kami baru saja masuk sebuah Alphard terbaru. Avanza kami terlihat seperti itik buruk rupa di tengah angsa-angsa pesolek. Valet, Pak, tanya petugas itu datar. Iya, Mas. Raka menyerahkan kunci mobil dan tiket parkir dengan tangan sedikit gemetar. Kami turun dari mobil. Aku merapikan kerah ke meja Raka. Udah ganteng kok. Yuk, masuk. Saat melangkah menuju pintu masuk yang megah itu, aku bisa merasakan detak jantung Raka yang memburu. Dia menggenggam tanganku erat sekali, seolah mencari kekuatan. Aku membalas genggamannya lebih erat, menyalurkan ketenangan. Udara di dalam restoran sangat dingin dan berbau uang. Harum aromaterapi lemongrass bercampur dengan parfum mahal para tamu. Lantainya marmer Italia yang mengkilap, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa di langit-langit. Pelayan-pelayan berpakaian hitam putih berlalu lalang dengan nampan berisi gelas wine dan makanan pembuka yang ukurannya sangat kecil. Reservasi atas nama Ibu Farah, kata Raka pada resepsionis cantik di depan pintu. Oh, private room VIP 1. Mari saya antar, Pak, Bu. Resepsionis itu tersenyum sopan, meski matanya sempat memindai penampilanku dari atas ke bawah, berhenti sejenak di tas tanganku, tas kulit lokal tanpa merek yang kubeli di pengrajin kulit Garut. Kami digiring melewati meja-meja reguler menuju sebuah pintu ganda di bagian belakang restoran. Saat pintu itu dibuka, suara tawa yang nyaring langsung menyambut kami. Di tengah ruangan privat yang luas itu, duduklah mereka. Keluarga besar, bangsawan baru, Jakarta. Tante Farah duduk di ujung meja, mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang terlalu ketat untuk usianya. Di lehernya melingkar kalung berlian yang gemerlap. Di sebelahnya, duduk Pak Handoko, pria tua dengan rambut putih yang disisir klimis, mengenakan setelan jas yang terlihat mahal tapi agak kedodoran. Dan Bu Laras, wanita tua dengan makeup tebal dan rambut disasak tinggi, sibuk mengipasi dirinya dengan kipas tangan berenda, meski ruangan itu sudah sangat dingin. Tawa mereka seketika berhenti saat melihat kami masuk. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Tatapan mereka menusuk, menilai, dan menghakimi. Wah, akhirnya datang juga keponakan kita yang paling sibuk. Suara Tante Farah memecah keheningan. Nadanya tinggi, dibuat-buat ramah tapi penuh duri. Matanya langsung tertuju pada Raka, lalu beralih padaku dengan tatapan mencemooh. Dan bawa istri tercinta juga ternyata. Siapa namanya? Maya ya? Kirain gak jadi datang karena minder lihat tempatnya. Bu Laras terkekeh kecil, menutupi mulutnya dengan kipas. Hus, Farah. Jangan gitu. Mungkin mereka tadi nyasar cari parkiran motor. Kalian naik mobil kan? Bukan ojek online? Darahku mendidih mendengar sindiran awal itu, tapi wajahku tetap datar. Aku memasang senyum paling manis dan paling palsu yang kumiliki. Malam Tante Farah. Om, Eyang, sapa Raka dengan suara sedikit parau. Dia menunduk hormat, kebiasaan lamanya yang selalu merasa inferior di hadapan mereka. Maaf kami agak terlambat, macet sekali di Sudirman. Ya iyalah macet. Sambar Pak Handoko tanpa menatap kami, sibuk memotong steaknya. Kalau lewat jalan tikus kan emang macet. Kalau lewat jalan tol dan pakai mobil yang proper, biasanya lebih cepat. Duduk sana, di ujung. Masih ada kursi kosong.
Dia menunjuk 2 kursi kosong di sudut meja, jauh dari pusat percakapan, seolah tempat itu memang disediakan untuk rakyat jelata dalam keluarga ini. Aku menarik tangan Raka lembut, mengajaknya duduk. Ayo, Mas. Kami duduk di kursi empuk itu. Di hadapan kami terhidang piring kosong dan gelas kristal yang berkilauan. Namun, aku tahu, makan malam ini tidak akan terasa nikmat. Di balik kemewahan ini, ada aroma busuk kesombongan yang sangat menyengat. Dan intuisiku mengatakan, undangan ini bukan sekadar untuk pamer kekayaan. Ada sesuatu yang mereka inginkan. Tatapan mata Pak Handoko yang gelisah dan cara Tante Farah terus-menerus mengecek ponselnya memberitahuku satu hal, mereka sedang panik. Pertunjukan baru saja dimulai. Dan aku siap menjadi penonton, atau mungkin sutradara, dari kehancuran mereka malam ini. Duduk di kursi berlapis bludru merah marun itu, rasanya seperti duduk di atas bara api. Padahal suhu ruangan restoran ini disetel cukup rendah hingga membuat kulit meremang. Aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari tubuh Raka di sebelahku. Bahunya kaku, tangannya bertaut erat di atas paha, seolah dia sedang bersiap menghadapi regu tembak dan bukan sekadar makan malam bersama keluarga. Di sekeliling meja bundar besar itu, selain Tante Farah, Pak Handoko, dan Bu Laras, ada beberapa sepupu jauh Raka yang lain. Ada Dito, seorang pemuda lulusan universitas swasta mahal yang kini bekerja di bank BUMN berkat koneksi ayahnya, dan istrinya, Siska, yang sibuk memotret gelas air putih estetik untuk konten Instagram Story. Mereka hanya melirik kami sekilas, memberikan senyum tipis yang tak sampai ke mata, lalu kembali sibuk dengan dunia mereka sendiri. Bagi mereka, keberadaan Raka dan aku di sini hanyalah figuran, pelengkap penderita agar meja terlihat penuh. Seorang pelayan pria dengan rompi hitam dan dasi kupu-kupu mendekat, membawa buku menu yang tebal dan berat. Dia membagikan buku menu itu satu persatu. Saat giliran Raka, pelayan itu memberikannya dengan gerakan sedikit kaku, seolah ragu apakah Raka mengerti cara membaca menu berbahasa Prancis yang tertulis di sana. Raka membuka buku menu itu. Matanya menyipit melihat deretan angka di kolom harga. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Harga satu porsi pembuka di sini setara dengan anggaran belanja sayur kami selama 2 minggu. Dia menelan ludah, terlihat gugup. Pesan apa saja, Mas? Jangan lihat harganya, bisikku pelan, mencoba menenangkannya. Namun, belum sempat Raka berbicara, suara cempreng Tante Farah memotong dari ujung meja. Sudah, Raka, kamu gak usah pusing baca menunya. Tante tahu kamu pasti bingung kan bacanya? Bahasanya susah, harganya juga bikin jantungan buat gaji manajer menengah kaya kamu. Ucap Tante Farah sambil tertawa renyah, seolah itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Dia melambaikan tangan pada pelayan dengan gaya dibuat-buat. Mas, samakan saja semua menunya. Appetizernya escargot, main course-nya Wagyu A5 tingkat kematangan medium rare, terus dessertnya creme brulee. Minumnya sparkling water buat semua. Raka menutup buku menunya perlahan, wajahnya memerah pada menahan malu. Baik, Tante. Makasih, ucapnya lirih. Aku menghela napas panjang dalam hati. Dominasi. Itu yang sedang dilakukan Tante Farah. Dia ingin menunjukkan bahwa dia yang memegang kendali, dia yang punya uang, dan Raka hanyalah anak kecil yang harus disuapi. Padahal, jika dia tahu, aku sering makan Wagyu A5 di Jepang langsung dari peternaknya saat perjalanan bisnis bulan lalu. Tapi tentu saja, aku diam. Ngomong-ngomong, Bu Laras tiba-tiba bersuara. Matanya yang tajam, dibingkai kacamata bermerek Gucci, menatap lurus ke arahku. Tatapannya bukan tatapan nenek yang sayang pada cucu mantunya, melainkan tatapan seorang kurator museum yang sedang melihat barang palsu. Maya, itu baju apa yang kamu pakai? Seketika, semua mata di meja itu tertuju padaku. Siska bahkan berhenti merekam videonya dan menoleh. Aku menunduk sedikit melihat ke meja batikku. Ini batik tulis, Eyang. Kenapa? Kurang rapi ya? Bu Laras mendengus, suara yang sangat meremehkan. Dia mengibaskan kipas tangannya lebih cepat. Bukan kurang rapi. Tapi ya ampun, ini kan restoran fine dining. Nak, dress code-nya smart casual yang elegan. Masa kamu pakai batik coklat kusam begitu? Kelihatannya kayak mau pergi kondangan di kampung atau mau ngajar di SD Impres.
Tante Farah terkekeh, menimpali ibunya dengan semangat. Iya loh, Mei. Tante perhatiin, kamu itu nggak pernah dandan all out. Padahal kan Raka gajinya lumayan lah buat ukuran dia. Masa nggak bisa beliin istrinya baju yang branded dikit? Malu loh kalau ketemu relasi bisnis Om Handoko di sini. Nanti dikira kami bawa pembantu yang diajak makan semeja. Kalimat terakhir itu seperti tamparan keras di wajah Raka. Aku melihat rahang suamiku mengeras. Dia hendak membuka mulut untuk membelaku, tapi aku segera menendang pelan kakinya di bawah meja. Jangan, isyaratku lewat sorot mata. Biar aku saja. Aku tersenyum santai, menatap Tante Farah tepat di matanya. Maaf ya, Tante, Eyang. Saya justru merasa batik ini sangat pantas. Ini bukan batik sembarangan. Ini batik tulis motif sekar jagat dari pengrajin tua di Madura. Pewarnanya alami dari kulit kayu, proses pembuatannya memakan waktu 8 bulan. Di kalangan kolektor seni, nilai filosofinya jauh lebih tinggi daripada baju polyester buatan pabrik yang ditempel logo merek Prancis. Hening sejenak. Tante Farah tampak bingung, tak menyangka aku akan menjawab dengan penjelasan sedetail itu. Dia melirik tas Hermes di pangkuannya, yang aku tahu persis itu adalah tas Prilovet atau bekas pakai yang dia beli dari temannya, lalu mendengus sinis. Halah, filosofi-filosofi segala, cibir Tante Farah, mencoba mengembalikan dominasinya. Intinya kan kelihatannya kusam. Di Jakarta Selatan ini, orang gak lihat filosofi, Mei. Orang lihat merek. Orang lihat harga. Kalau nggak ada logonya, ya dianggap barang pasar. Kamu harus belajar beradaptasi. Jangan bawa gaya Jogja kamu yang deso itu ke pergaulan Jakarta. Betul itu, sahut Pak Handoko sambil meminum air putihnya. Penampilan itu investasi. Kalau kamu kucel, Raka juga yang malu. Suami itu dinilai dari penampilan istrinya. Kalau istrinya kelihatannya susah, berarti suaminya gagal menafkahi. Kata-kata itu begitu beracun. Aku melihat Raka semakin menunduk. Tangannya meremas serbet kain di pangkuannya hingga kusut. Rasa sakit hati terpancar jelas dari gestur tubuhnya. Mereka tidak hanya menghinaku, tapi secara sistematis menghancurkan harga diri Raka sebagai laki-laki. Aku ingin sekali tertawa di depan wajah mereka. Ingin rasanya kulemparkan kartu black card titaniumku ke atas meja dan berkata bahwa aku bisa membeli pabrik tempat baju-baju mereka dibuat. Batik yang kupakai ini harganya 45 juta rupiah per potong, sebuah karya seni yang hanya dimiliki segelintir orang. Sementara gaun sutra Tante Farah itu, meski bermerek, adalah koleksi 3 musim lalu yang mungkin dia dapatkan saat diskon cuci gudang. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Kesabaran adalah senjata utamanya pebisnis ulung. Aku harus menunggu momen yang tepat untuk membalikkan keadaan. Terima kasih masukannya, Tante, Eyang, jawabku tenang, tanpa nada tersinggung sedikitpun. Nanti saya sampaikan ke Raka supaya lebih pintar lagi mendandani saya. Tapi untuk sekarang, semoga kehadiran saya dengan batik ini tidak mengurangi nafsu makan Tante sekeluarga. Tante Farah memutar bola matanya, terlihat kesal karena gagal memancing emosiku. Ya sudahlah. Susah ngomong sama orang yang selera seninya beda level. Pelayan. Mana makanannya? Lama sekali. Teriaknya pada pelayan yang lewat, menunjukkan betapa rendahnya tata kramanya meski dia mengaku sebagai kaum elit. Suasana di meja itu semakin dingin. Musik klasik yang mengalun dari speaker restoran terdengar kontras dengan aura permusuhan yang kental. Aku meraih gelas airku, menyesapnya perlahan. Mataku mengamati gerak-gerik Pak Handoko yang gelisah. Dia terus-menerus mengecek jam tangannya dan berbisik pada menantunya, suami Farah yang duduk diam seperti patung. Ada kepanikan yang tersembunyi di balik jas kedodoran itu. Aku tahu baunya. Itu bau ketakutan akan kebangkrutan. Tante Farah kembali sibuk dengan ponselnya, mungkin mengecek apakah ada teman sosialitanya yang melihat dia makan di sini. Sementara itu, Raka di sebelahku masih diam 1000 bahasa. Aku mengusap punggung tangannya lembut di bawah meja, menyalurkan kekuatan. Kuat ya, Mas, bisikku sangat pelan, nyaris tak terdengar. Raka menoleh, matanya berkaca-kaca. Dia mengangguk lemah. Hatiku perih melihat pria sebaik dia diperlakukan seperti sampah oleh keluarganya sendiri. Tapi aku berjanji dalam hati,
malam ini juga, mereka akan menyesal telah membuat suamiku menundukkan kepalanya. Arisan keluarga ini tidak akan berakhir seperti yang mereka harapkan. Hidangan pembuka berupa es cargot, siput panggang dengan mentega bawang putih, akhirnya datang. Aroma bawang putih dan peterseli menyeruak, sedikit meredakan ketegangan di udara, namun tidak menghilangkan rasa canggung yang menggantung tebal di atas meja bundar kami. Raka menatap piring di depannya dengan ragu. Dia belum pernah makan siput seumur hidupnya. Tante Farah, yang melihat keraguan Raka, langsung menyambar kesempatan untuk kembali merendahkan. Raka, itu makannya pakai penjepit khusus. Jangan dicongkel pakai garpu biasa kayak lagi makan kerang ijo di pinggir jalan. Sindir Tante Farah sambil memperagakan cara memegang penjepit bekicot dengan gaya yang dilebih-lebihkan, jari kelingkingnya menjentik-lentik. Begini loh caranya. Makanya, sering-seringlah gaul di tempat fancy, biar nggak kaget budaya. Iya, Tante, jawab Raka pelan, mencoba meniru gerakan tantenya dengan canggung. Cangkang siput itu licin, dan penjepitnya tergelincir, membuat cangkang itu berbunyi klak keras saat membentur piring. Pak Handoko mendecakkan lidah, menggelengkan kepala seolah melihat kegagalan besar. Ceka-ceka kurang luas. Sudahlah, makan saja isinya. Sambil menikmati hidangan pembuka, Pak Handoko mulai membuka sesi kuliah umumnya. Ini adalah ritual wajib di setiap pertemuan keluarga mereka, sesi pamer pencapaian. Kalian tahu, Pak Handoko memulai, suaranya sengaja dikeraskan agar meja sebelah bisa mendengar. Bulan ini startup teknologi kebanggaan kita, Teknova, baru saja masuk berita di majalah bisnis Asia. Valuasi kita diproyeksikan naik 200% tahun depan. Para investor dari Singapura sudah antre mau menanam modal. Wah, hebat sekali, yah, puji Siska dengan nada menjilat yang kental. Pasti papi bangga banget ya sama Kak Andre, ayah Farah. Jelas dong, sahut Bularas dengan mulut penuh makanan. Andre itu visioner. Beda sama anak muda zaman sekarang yang maunya instan. Dia membangun Teknova dari nol sampai jadi raksasa. Makanya kami sekeluarga bisa hidup nyaman, bisa traktir kalian makan di tempat mahal begini. Aku menahan senyum sinis. Raksasa? Laporan intelijen bisnisku pagi ini mengatakan bahwa Teknova sedang berdarah-darah. Cash flow mereka negatif selama 6 bulan terakhir. Investor Singapura yang dimaksud Pak Handoko itu sebenarnya sedang bersiap menarik diri karena audit keuangan yang berantakan. Mereka sedang berbohong di siang bolong, atau dalam hal ini, di malam yang dingin, untuk menutupi bangkai yang mulai membusuk. Setelah puas membanggakan bisnis anaknya yang sebenarnya sekarat itu, Pak Handoko mengalihkan sasarannya. Laras senapan kini diarahkan pada kami. Nah, sekarang giliran kalian. Pak Handoko menatap Raka, lalu beralih padaku dengan tatapan menyelidik. Raka, kan kita sudah tahu, jadi manajer di perusahaan swasta itu-itu saja, gajinya segitu-gitu saja, karirnya stagnan. Tapi kamu, Maya, dia meletakkan garpunya, lalu menopang dagu dengan kedua tangan, menatapku lekat-lekat. Eyang belum pernah benar-benar tanya serius sama kamu. Kamu itu sebenarnya lulusan mana sih? Dulu waktu nikahan kan buru-buru, jadi nggak sempat ngobrol banyak. Saya lulusan Universitas Gajah Mada, Eyang. Jurusan sastra Inggris, jawabku sopan namun tegas. Hening sejenak. Lalu Tante Farah tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyebalkan. Oh, UGM. Kampus negeri di Jogja itu ya? Bagus sih untuk ukuran lokal. Tapi sayang ya, bukan lulusan luar negeri. Anak teman tante itu lulusan Melbourne, lulusan London, minimal Singapura lah. Kalau cuma lulusan lokal, mindsetnya biasanya kurang global. Kurang sophisticated. Betul, timpal Bularas. Zaman sekarang gelar S1 lokal itu standar banget. Mei. Pasaran. Terus, habis lulus kamu kerja di mana? Perusahaan multinasional? BUMN? Atau jadi PNS? Raka mencoba menjawab mewakiliku, Maya kerja dari rumah, Eyang. Dia? Sebentar, Raka. Biar istrimu yang jawab. Dia kan punya mulut. Potong Pak Handoko tajam, membuat Raka kembali terbungkam. Aku menarik napas dalam. Inilah momen yang paling mereka tunggu. Momen untuk melabeli aku sebagai beban. Saya freelance, Pak.
Menerima jasa terjemahan dokumen asing dan kadang menulis artikel. Jawabku jujur. Reaksi mereka persis seperti yang sudah kuduga. Tante Farah menutup mulutnya, pura-pura kaget. Bu Laras menggelengkan kepala prihatin. Pak Handoko menyandarkan punggungnya ke kursi dengan wajah kecewa yang dibuat-buat. Ya ampun, freelance. Tante Farah mengulang kata itu dengan nada jijik, seolah aku baru saja mengaku bekerja sebagai pembersih selokan. Maksudnya, kamu nggak punya kantor? Nggak punya seragam? Nggak punya gaji tetap dan tunjangan kesehatan? Kerja lepas itu fleksibel, Tante. Aku mencoba membela diri dengan argumen rasional. Fleksibel apanya? Potong Bu Laras ketus. Itu sih namanya pengangguran terselubung. Maya, bilang saja kamu nggak laku di dunia kerja korporat, jadi terpaksa kerja serabutan dari rumah. Kasihan Raka loh. Dia sudah capek kerja seharian di kantor, pulang-pulang lihat istrinya di rumah cuma pakai daster, nggak punya karir yang bisa dibanggakan. Darahku mulai naik ke ubun-ubun. Bukan karena hinaan itu menyakitiku, tapi karena mereka merendahkan profesi yang kujalani dengan tulus sebelum aku mengambil alih bisnis kakekku. Menjadi penerjemah itu butuh otak, bukan sekadar modal tampang dan koneksi orang tua seperti yang mereka lakukan. Ibu, jangan ngomong gitu. Raka akhirnya bersuara, nadanya sedikit meninggi meski masih terdengar getar ketakutan. Penghasilan Maya lumayan kok. Dia sering bantu bayar listrik dan air. Dia nggak pernah minta uang lebih dari aku. Halah, lumayan itu seberapa sih, Raka? Semprot Tante Farah. Paling 1 juta 2 juta? Itu buat beli skincare Tante aja kurang. Kamu itu laki-laki, harusnya dorong istri kamu buat maju. Suruh dia cari kerja yang beneran. Jadi resepsionis kek, atau admin. Yang penting kelihatan kerja, pakai baju rapi, berangkat pagi pulang sore. Malu sama tetangga kalau istrinya di rumah terus. Pak Handoko mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuknya, meminta perhatian. Wajahnya berubah serius, seolah hendak menyampaikan fatwa kehidupan. Dengar ya, Maya, Raka. Kami ini bicara begini karena sayang sama kalian. Di keluarga kita, bibit bebet bobot itu penting. Kami ini keluarga terpandang. Kalau ada satu anggota keluarga yang maaf ngomong ya, terlihat gagal, itu mencoreng nama baik kita semua. Coba lihat Dito, istrinya kerja di bank, cantik, rapi. Itu baru pasangan ideal. Siska, istri Dito, tersenyum bangga sambil membusungkan dada, merasa menang telak tanpa harus bertanding. Jadi saran eyang buat kamu, Maya, lanjut Pak Handoko dengan nada menggurui yang sangat menyebalkan. Berhentilah mimpi jadi penulis atau penerjemah apalah itu. Cari kerjaan nyata. Atau kalau nggak bisa, mending kamu fokus saja urus dapur dan jangan banyak nuntut sama Raka. Sadar dirilah sama posisimu. Kamu beruntung Raka mau nikah sama perempuan yang nggak punya modal sosial dan ekonomi seperti kamu. Aku mencengkeram garpu perak di tanganku erat-erat. Logam dingin itu menusuk telapak tanganku, menjadi penahan agar aku tidak meledak saat itu juga. Sadar diri? Kalimat itu berputar di kepalaku. Mereka bicara soal modal ekonomi? Pada wanita yang portofolio investasinya bisa membeli gedung restoran ini, beserta seluruh isinya 10 kali lipat? Aku melihat Raka menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia tidak berani menatapku. Bahunya turun, terlihat sangat kecil dan kalah. Harga dirinya sudah dilucuti helai demi helai di depan umum. Dan itu adalah hal yang tak bisa kumaafkan. Hinaan pada diriku, bisa kutelan. Tapi hinaan yang membuat suamiku merasa dirinya tidak berharga, itu adalah deklarasi perang. Baik, Pak. Terima kasih nasihatnya. Jawabku dengan suara yang sangat dingin dan datar, tanpa senyum sedikit pun. Mataku menatap tajam ke arah Pak Handoko, membuatnya sedikit renyak dan mengalihkan pandangan. Saya akan ingat kata-kata Bapak malam ini. Bagus kalau kamu ngerti, ujar Tante Farah, merasa menang. Nah, sekarang kita masuk ke inti pertemuan ini. Makanan utamanya belum datang, jadi pas banget waktunya. Tante Farah mengeluarkan sebuah map dokumen dari tas Hermesnya dan meletakkannya di tengah meja putar. Dia memutar meja itu hingga map tersebut berhenti tepat di depan Raka. Apa ini, Tante? Tanya Raka bingung. Itu kesempatan emas buat kamu, Raka. Jawab Tante Farah dengan senyum manis yang penuh bisa.
Tadi kan Bapak bilang Teknova lagi butuh suntikan dana sebelum investor Singapura masuk. Nah, kami mau kasih kesempatan buat keluarga sendiri untuk ikut menikmati kue kesuksesan ini. Kami butuh dana talangan sebentar, cuma buat mempercantik laporan arus kas. Jantungku berdegup kencang. Akhirnya keluar juga aslinya. Jebakan investasi bodong. Kalian cukup tanda tangan di situ. Jadikan sertifikat rumah ibumu dan tabungan kalian sebagai jaminan. Bunganya kami kasih 20% bulan depan. Jauh lebih gede dari deposito bank manapun, bujuk Pak Handoko. Aku menatap map itu seperti melihat ular berbisa. Mereka ingin memeras Raka yang mereka anggap miskin ini sampai kering. Benar-benar parasit. Malam ini, hujan di luar semakin deras. Tapi badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai di meja makan ini. Aku bersiap menarik pelatuk. Aroma daging panggang Wagyu A5 yang semestinya menggugah selera kini tercium memuakkan di hidungku. Pelayan baru saja meletakkan piring-piring lebar berisi potongan daging premium itu di hadapan kami. Lemaknya berpendar di bawah lampu kristal, marblingnya sempurna, disajikan dengan saus truffle dan kentang tumbuk yang sangat lembut. Sebuah hidangan yang di restoran ini, harganya mungkin setara dengan UMR Jakarta untuk satu porsinya. Namun, bagi keluarga ini, daging mahal ini hanyalah umpan. Umpan yang ditaburkan untuk menutupi jerat besi yang siap mencabik leher suamiku. Suasana di meja makan berubah drastis sejak map berwarna biru tua itu mendarat di depan Raka. Denting garpu dan pisau yang beradu dengan piring porselen terdengar, seperti hitungan mundur bom waktu. Ayo dimakan, Raka, Maya. Jangan sungkan, ujar Tante Farah dengan nada yang terlalu ramah. Senyumnya tidak mencapai mata. Dia memotong daging di piringnya dengan gerakan anggun yang terlatih. Sambil makan, sambil Bapak jelaskan sedikit soal peluang emas di map itu. Raka belum menyentuh makanannya. Tangannya gemetar pelan saat membuka map tersebut. Aku melirik isinya dari sudut mata. Dokumen itu berjudul, Perjanjian Kerjasama Investasi Jangka Pendek, Teknova Series B Bridge Funding. Bahasanya penuh dengan istilah teknis keuangan yang rumit, convertible notes, yield, collateral, istilah-istilah yang sengaja disusun untuk membingungkan orang awam seperti Raka agar mereka merasa bodoh dan menurut saja. Jadi begini konsepnya. Pak Handoko mulai berceramah, mulutnya sedikit penuh mengunyah daging. Teknova, perusahaan Om MU itu, sedang dalam proses finalisasi masuknya dana dari konsorsium investor Singapura. Nilainya besar sekali, Raka. Ratusan miliar. Tapi, proses administrasi antar negara itu makan waktu. Birokrasi ribet. Padahal, operasional perusahaan butuh cash flow lancar bulan ini untuk bayar vendor server dan gaji developer. Dia menelan makanannya, lalu menunjuk map itu dengan garpunya. Nah, kami membuka slot terbatas untuk keluarga. Kami butuh dana talangan sekitar 2-3 miliar rupiah, untuk menambal gap arus kas ini selama 2 bulan saja. Imbal baliknya, kami tawarkan bunga 20% flat dalam 2 bulan. Kamu bayangkan, Raka. Deposito bank cuma kasih kamu 4% setahun. Ini 20% dalam 2 bulan. Di mana lagi ada rezeki nomplok begini kalau bukan dari keluarga sendiri? Raka menelan ludah. Angka 20% itu memang terdengar sangat menggiurkan bagi siapa saja yang sedang berjuang secara ekonomi. Aku melihat kilatan keraguan di mata Raka. Dia mulai menghitung dalam kepalanya. Tapi, 2 miliar itu uang yang sangat banyak. Om, suara Raka terdengar kecil. Tabungan saya dan Maya nggak sampai segitu. Paling cuma ada 100-an juta di deposito, itu pun dana darurat kalau ada apa-apa. Tante Farah tertawa renyah, seolah Raka baru saja melucu. Ya ampun, Raka. Tante juga tahu kalau kamu nggak punya uang cash segitu. Kan gajimu cuma segitu-gitu aja. Maksud Tante dan Eyang, kamu bisa bantu carikan jalannya. Bu Laras meletakkan gelas anggurnya dengan bunyi tak yang cukup keras. Dia menatap Raka tajam. Kami tahu ibumu punya rumah di daerah Tebet. Kan? Rumah peninggalan almarhum bapakmu itu. Harganya sekarang pasti sudah naik gila-gilaan karena dekat stasiun dan pusat kuliner. Sertifikatnya masih ada di ibumu, kan? Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Jadi itu target mereka. Rumah ibu. Raka tersentak, wajahnya memucat. Maksud Eyang,
Saya harus jaminkan rumah ibu. Bukan dijaminkan sembarangan, Raka. Sergah Pak Handoko cepat, nadanya defensif. Bahasa kamu itu loh, kasar amat. Ini namanya leverage aset. Kita agunkan sebentar ke bank atau lembaga keuangan non-bank rekanan Om Handoko, cairkan dananya, masukkan ke Teknova. 2 bulan lagi, begitu dana dari Singapura cair, kita lunasi utangnya, sertifikat balik lagi, plus kamu dapat untung bersih 20% dari nilai pinjaman. Kalau rumah itu dinilai 3 miliar, kamu dapat 600 juta cuma-cuma. Raka, bisa buat beli mobil baru, bisa buat renovasi rumah ibumu yang sudah mulai bocor itu. Raka terdiam. Rayuan itu sangat berbisa. 600 juta rupiah. Bagi Raka, itu uang yang butuh 10 tahun untuk dikumpulkan. Aku melihat dia mulai goyah. Dia membayangkan wajah ibunya yang bahagia jika rumah tua itu bisa direnovasi, atau membayangkan kami bisa punya mobil yang lebih bagus agar tidak dihina tukang parkir lagi. Tapi aku tahu kebenarannya. Teknova bukan sedang menunggu dana dari Singapura. Teknova sedang digugat pilot oleh 3 vendor besar karena gagal bayar. Jika Raka menyerahkan sertifikat itu, uangnya akan langsung hangus dipakai menutup lubang utang lama, dan rumah ibunya akan disita bank dalam waktu kurang dari 6 bulan. Mereka hendak menjadikan Raka tumbal. Aku menyentuh lutut Raka di bawah meja, mencoba menyadarkannya. Raka menoleh padaku, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi, Om, ibu saya sudah tua, kata Raka lirih, suaranya bergetar. Rumah itu satu-satunya yang ibu punya. Kalau ada apa-apa. Kok kamu ngomongnya, kalau ada apa-apa, sih? Potong Tante Farah dengan nada tinggi, tersinggung. Kamu nggak percaya sama keluarga sendiri? Kamu pikir Om Handoko dan ayah tante mau nipu kamu? Kami ini orang kaya, Raka. Aset kami di mana-mana. Rumah di Kemang, mobil mewah, perusahaan. Masa kami mau korbankan reputasi cuma buat rumah butut di Tebet? Bukan begitu, Tante. Dengar ya, Raka. Seladito, sepupu Raka yang dari tadi diam. Dia ikut menekan. Gue aja ikut masukin dana lo. Siska juga. Kami percaya sama visi Teknova. Lo jangan jadi penakut deh. Kapan lagi lo bisa naik kelas? Jangan mau hidup pas-pasan terus kayak sekarang. Kasihan istri lo tuh, diajak makan enak aja canggung. Serangan bertubi-tubi. Psikologis Raka dihajar dari segala sisi. Rasa bersalah, rasa ingin membahagiakan keluarga, rasa rendah diri, dan impian akan kekayaan instan diaduk menjadi satu. Tanda tangan di sini, Raka. Pak Handoko menyodorkan pulpen Montblanc emasnya. Ujung pulpen itu berkilau jahat di bawah cahaya lampu. Besok pagi orang saya akan ke rumah ibumu untuk ambil sertifikatnya. Kamu tinggal bilang ke ibumu kalau ini prosedur biasa buat permajaan dokumen atau apalah. Orang tua nggak perlu tahu detail bisnis, nanti malah kepikiran. Itu adalah batasnya. Mereka menyuruh Raka membohongi ibunya sendiri. Raka memegang pulpen itu. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia menatap map itu, lalu menatap wajah-wajah keluarga yang menatapnya dengan lapar. Dia terpojok. Dia merasa tidak punya pilihan. Di matanya, mereka adalah orang-orang sukses yang tahu segalanya. Sementara dia hanyalah pegawai biasa yang tidak paham dunia investasi tingkat tinggi. Raka bergumam, ujung pulpen hampir menyentuh kertas. Aku tidak bisa diam lagi. Aku melihat tangan suamiku yang gemetar, tangan yang selalu bekerja keras untuk kami, kini dipaksa menggali kuburannya sendiri oleh para hiena berbaju sutra ini. Cukup. Aku meletakkan garpuku dengan keras ke atas piring. Bunyi kelanting yang nyaring memecah fokus mereka. Di luar jendela kaca besar restoran, langit Jakarta seolah merespons amarah yang mulai membubung di dadaku. Kilat menyambar, menerangi ruangan VIP itu dengan cahaya putih kebiruan sesaat, diikuti suara guntur yang menggelegar dahsyat. Hujan deras mulai turun, menghantam kaca jendela dengan brutal, menciptakan tirai air yang mengaburkan pemandangan kota. Suara guntur itu membuat Bularas terlonjak kaget. Tangannya menyenggol gelas anggur hingga sedikit tumpah. Namun, tatapan semua orang kini tertuju padaku, sumber bunyi gaduh dari piring yang baru saja kuhentakkan. Dengan gerakan tenang namun penuh otoritas,
Aku mengulurkan tangan dan menutup map biru di hadapan Raka. Menutupnya tegas, tepat di depan ujung pulpen yang hampir menggores kertas. Mas, letakkan pulpennya, kataku datar, tanpa menatap Raka, melainkan menatap lurus ke mata Pak Handoko. Raka tersentak, seolah baru bangun dari hipnotis. Dia menatapku bingung. Mei? Maaf, Om, Tante, Eyang. Suaraku terdengar jernih di tengah suara hujan yang menderu. Raka tidak akan menandatangani apapun malam ini. Dan kami tidak akan menyerahkan sertifikat rumah ibu untuk skema investasi ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti meja bundar itu selama 3 detik. Wajah Tante Farah yang tadinya tersenyum manis berubah kaku, lalu perlahan memerah menahan amarah. Urat leher Pak Handoko menegang. Apa maksud kamu, Maya? Suara Tante Farah mendesis, rendah dan tajam seperti ular. Siapa kamu berani-beraninya ikut campur urusan laki-laki? Ini pembicaraan bisnis antar keluarga inti. Kamu itu cuma menantu. Istri. Tahu apa kamu soal keputusan investasi? Saya istri Raka, dan harta Raka adalah harta saya juga. Begitu juga risikonya, jawabku tenang. Aku menegakkan punggung, tidak lagi menyembunyikan aura dominan yang biasa kutunjukkan di ruang rapat direksi. Saya sudah baca prospektus di map itu sekilas tadi. Tidak ada transparansi soal alokasi dana. Tidak ada jaminan aset fix dari pihak Teknova jika terjadi gagal bayar. Surat utangnya unsecured alias tanpa agunan. Ini bukan investasi, Tante. Ini judi. Dan taruhannya adalah rumah ibu mertua saya. Saya tidak izinkan. Pak Handoko tertawa. Tawa yang keras, kasar, dan penuh penghinaan. Dia menepuk meja dengan telapak tangannya. Dengar itu, Laras. Dengar? Seru Pak Handoko sambil menunjuk wajahku dengan garpunya. Si freelancer lulusan lokal ini mau mengajari kita soal bisnis. Hahaha. Hei, Nak Maya. Kamu tahu apa soal unsecured bond? Kamu tahu apa soal valuasi startup? Kamu sehari-hari cuma nerjemahin teks bahasa Inggris recehan di kamar kos-kosanmu itu? Jangan sok pintar di depan saya yang sudah makan asam garam dunia bisnis Jakarta. Betul, sambar Bularas, wajah tuanya berkerut jijik. Lancang sekali mulutmu. Raka, istrimu ini tidak pernah diajari sopan santunnya? Mertua dan orang tua lagi bicara, dia malah motong dan sok tahu. Kalau saya jadi kamu, sudah saya tampar mulutnya biar diam. Raka tampak terguncang. Dia melihatku, lalu melihat keluarganya yang sedang mengamuk. Eyang, jangan bicara kasar begitu ke Maya. Diam kamu, Raka, bentak Tante Farah. Suaranya melengking mengatasi suara hujan. Istrimu ini perlu dikasih pelajaran. Maya, asal kamu tahu ya, kami ajak Raka ini karena kasihan. Kami mau bantu dia biar nggak hidup susah sama perempuan miskin kayak kamu selamanya. Tapi kamu malah menghalangi rezeki suami? Dasar perempuan pembawa sial. Kata-kata itu meluncur deras, penuh racun. Siska dan Dito di seberang meja hanya tersenyum sinis, menikmati pertunjukan. Mereka senang ada orang lain yang diinjak-injak, membuat posisi mereka terasa lebih aman. Aku menarik napas panjang, mengendalikan emosi agar tidak meledak tak terkendali. Saya bicara berdasarkan logika, Tante. Kalau Teknova memang sesahat itu, kenapa tidak pinjam ke bank resmi? Kenapa harus pinjam ke perorangan dengan bunga 20% yang tidak masuk akal? Itu ciri-ciri skema Ponzi atau perusahaan yang unban kable. Cukup. Pak Handoko membanting serbetnya ke meja. Wajahnya merah padam. Rupanya, pertanyaanku tepat mengenai sasaran. Ego rapuhnya terusik. Kamu menuduh kami penipu? Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Lihat dirimu. Pakai batik kucel, tas nggak bermerek, datang naik Avanza butut. Harta kamu itu loh, kalau dikumpulin semua, mungkin nggak cukup buat bayar tagihan makan malam kita ini. Tahu diri sedikit. Saya tegaskan sekali lagi, kataku, suaraku mulai mengeras, menyaingi volume suara mereka. Jika Raka dipaksa tanda tangan, saya akan bekukan akses ke semua dana rumah tangga kami. Saya akan pastikan Raka tidak bisa mengeluarkan 1 rupiah pun untuk kalian. Ancaman itu membuat mereka terdiam sejenak,
lalu ledakan tawa kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menghina, dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Tante Farah tertawa sampai memegang perutnya. Air mata keluar dari sudut matanya saking gelinya. Bekukan dana? Hahaha. Ya Tuhan, lucu banget sih kamu. Dana apa, Maya? Dana belanja sayur? Dana beli token listrik? Bu Laras mengusap air matanya dengan tisu, masih terkekeh. Aduh, perut Eyang sakit. Dia mau bekukan dana, Pak. Kayak punya deposito miliaran aja. Paling isinya cuma recehan sisa gaji Raka. Emangnya seberapa banyak sih tabungan freelancer S1 lokal kayak kamu? Paling cuma cukup buat beli motor bekas. Itu pun nyicil. Sudahlah, kata Dito dengan nada meremehkan. Malu-maluin aja lo, Mei. Kalau nggak punya duit, minimal punya attitude lah. Jangan mempersulit Raka. Cemoohan itu menggema di ruangan VIP yang mewah itu, memantul di dinding-dinding marmer, menusuk telinga dan hati. Mereka menertawakan kemiskinan yang mereka asumsikan ada padaku. Mereka menertawakan usahaku melindungi Raka. Aku menoleh ke samping, melihat Raka. Wajah suamiku merah padam, matanya berkaca-kaca menahan malu dan marah. Bahunya merosot, hancur lebur. Dia merasa tidak berdaya, karena merasa tidak punya kekuatan ekonomi untuk membungkam mereka. Dia merasa kecil. Dan itulah kesalahan terbesar keluarga ini. Mereka boleh menghinaku, aku tidak peduli. Tapi membuat suamiku menangis dalam diam di depan umum? Membuat pria baik ini merasa dirinya sampah? Darahku mendidih, namun pikiranku menjadi sangat jernih. Dingin. Setajam es. Aku tidak perlu berdebat lagi. Kata-kata tidak akan mempan pada manusia-manusia yang dibutakan oleh keserakahan dan kesombongan ini. Mereka hanya mengerti satu bahasa, kekuasaan. Dan di dunia kapitalis yang mereka puja ini, kekuasaan tertinggi adalah uang. Perlahan, aku merogoh tas tanganku. Gerakanku tenang, kontras dengan tawa mereka yang masih bersisa. Aku mengeluarkan ponsel hitamku. Bukan ponsel biasa yang kupakai untuk WhatsApp dengan Raka, tapi ponsel khusus perbankan yang terenkripsi. Kalian tanya dana saya seberapa banyak? Tanyaku pelan, namun nadanya membuat tawa Tante Farah perlahan mati. Ada sesuatu dalam suaraku, sebuah otoritas murni yang tidak bisa dipalsukan, yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Aku membuka aplikasi private banking internasional milikku. Pemindai wajah memverifikasi identitasku dalam sekejap. Layar loading berputar setengah detik, lalu menampilkan angka-angka yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Aku menggeser ponsel itu ke tengah meja, memutar layarnya agar menghadap ke arah Tante Farah, Pak Handoko, dan Bu Laras. Cahaya layar ponsel itu bersinar terang di tengah ruangan yang agak redup. Lihat sendiri, kataku dingin. Ini dana, receh, yang saya maksud. Di layar itu, tidak ada angka jutaan. Tidak ada angka miliaran. Yang terpampang di sana adalah deretan angka yang sangat panjang. Diawali dengan digit 3, diikuti koma, dan rentetan 0 yang seolah tak berujung, dengan kode mata uang IDR di depannya, serta saldo terpisah dalam USD di bawahnya. Total aset liquid, IDR 3.950 miliar, 3.950 miliar rupiah. Hujan di luar masih menderu, tapi di dalam ruangan itu, waktu seakan berhenti total. Sendok perak di tangan Bu Laras terlepas dari genggamannya, jatuh berdenting keras menimpa piring, memecah keheningan yang mencekam. Wajah Tante Farah yang tadinya merah karena tertawa, kini berubah pucat pasi, seputih kertas tisu di meja. Matanya melotot, nyaris keluar, menatap layar ponselku seolah melihat hantu. Mulut Pak Handoko terbuka, rahang bawahnya jatuh, tapi tidak ada suara yang keluar. Klimaks malam ini baru saja dimulai. Waktu seakan membeku di dalam ruangan VIP restoran Le Palais d'Or. Detik demi detik berlalu dengan lambat, diiringi suara hujan yang masih menghantam kaca jendela. Namun kini terdengar jauh lebih pelan dibandingkan gemuruh badai yang sedang berkecamuk di dalam kepala setiap orang di meja ini. Layar ponselku masih menyala terang, menampilkan deretan angka yang brutal, IDR 3.950 miliar, 00. Angka itu berdiri tegak, menantang kesombongan mereka, menelanjangi kepalsuan gaya hidup mereka. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas.
Sendok perak bularas yang jatuh tadi masih tergeletak di atas meja. Noda saus mengotori taplak putih bersih, tapi tidak ada yang peduli. Mata Tante Farah berkedip cepat. Pupilnya membesar dan mengecil tak beraturan. Dia menatap layar ponsel itu, lalu menatap wajahku, lalu kembali ke layar ponsel. Otaknya berusaha keras memproses informasi yang tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keponakan mantu yang memakai batik kusam dan naik Avanza ini, memiliki saldo tunai yang jumlahnya bisa membeli nyawa seluruh orang di ruangan ini? Ini aplikasi prank kan? Suara Tante Farah akhirnya keluar, terdengar mencicit dan pecah. Dia tertawa sumbang, tawa orang gila yang menyangkal kenyataan. Hahaha, iya kan? Ini pasti aplikasi bohong-bohongan yang sering dipakai anak SMP buat gaya-gayaan. Kamu download di mana, Mei? Lucu juga editan angkanya. Rapi. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, hendak menyentuh layar ponselku, seolah ingin membuktikan bahwa itu hanyalah gambar statis. Dengan gerakan cepat, aku menarik ponsel itu sedikit menjauh, lalu menggeser layar dengan jempolku. Scroll ke bawah. Menampilkan riwayat transaksi masuk. Lihat tanggalnya, Tante, kataku dingin. Tanggal 23 Desember, masuk dividen PT Borneo Coal Mining, 150 miliar rupiah. Tanggal 20 Desember, pencairan kupon obligasi negara seri FR, 45 miliar rupiah. Tanggal 18 Desember, transfer masuk dari Swiss Union Bank. Mau saya bacakan lagi? Aku menatap Tante Farah tepat di matanya yang kini memancarkan teror murni. Aplikasi palsu tidak bisa real-time menampilkan mutasi bank sentral, Tante. Pak Handoko yang sedari tadi membatu, kini wajahnya berubah warna dari merah pada menjadi abu-abu pucat. Dia adalah orang bisnis, meski bisnisnya sedang hancur. Dia tahu tampilan antarmuka aplikasi private banking level ultra high net worth. Dia mengenali logo bank kustodian di pojok kanan atas aplikasi itu. Itu bukan bank untuk nasabah retail biasa. Itu bank yang hanya melayani nasabah dengan simpanan minimal 50 juta dolar Amerika. Borneo Coal Mining. Bibir Pak Handoko bergetar menyebut nama perusahaan itu. Itu perusahaan keluarga Wijaya. Salah satu konglomerasi tambang terbesar di Kalimantan. Dia menatapku dengan horor. Nama lengkapmu? Maya Wijaya? Aku mengangguk pelan. Maya Wijaya. Cucu tunggal dari almarhum Eka Wijaya. Pendiri Borneo Coal dan pemilik 400.000 hektar perkebunan sawit di Kalimantan Timur. Dan ya, uang yang kalian lihat di layar ini, hanyalah dana petty cash saya. Dana jajan. Brak. Kursi Dito berdecit keras saat dia tanpa sadar memundurkan badannya saking kagetnya. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya melirik batik tulis yang kupakai dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Batik yang 5 menit lalu dia anggap sampah, kini di matanya terlihat seperti kain sutra emas dari surga. Nggak mungkin. Desis Bularas, tubuhnya merosot lemas di kursi. Kipas tangannya tergeletak tak berdaya. Kalau kamu sekaya itu, kenapa kamu diam saja saat kami hina? Kenapa kamu biarkan suamimu naik motor butut? Kenapa kamu tinggal di apartemen murah? Aku berdiri perlahan, menjulang di hadapan mereka yang masih duduk terpaku. Aura dominasi kini sepenuhnya milikku. Karena saya ingin tahu, jawabku, suaranya tenang namun menggelegar di keheningan ruangan. Saya ingin tahu siapa yang tulus mencintai Raka apa adanya, dan siapa lintah darat yang hanya mendekat saat ada bau uang. Aku berjalan perlahan mengelilingi meja, langkah kakiku mantap di atas lantai marmer. Aku berhenti tepat di belakang kursi Raka. Suamiku masih menunduk menatap piring kosongnya, tubuhnya kaku. Dia syok berat. Aku meletakkan tangan di bahunya, meremasnya pelan. Maafkan aku, Mas. Kamu harus tahu dengan cara seperti ini, batinku. Aku kembali menatap keluarga parasit di depanku. Kalian menghina pendidikan saya? Saya lulusan UGM karena saya cinta Indonesia, dan kakek saya ingin saya membumi. Tapi kalian lupa. Saya juga pemegang sertifikasi CFA level 3 dan Master of Finance dari Stanford yang saya selesaikan secara online sambil mengurus bisnis keluarga. Aku menunjuk Tante Farah. Kamu menghina baju saya? Batik ini dibuat oleh tangan Maestro Buharjo di Pekalongan, harganya 45 juta rupiah.
Lebih mahal dari total outfit kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki yang cuma barang season lama itu. Wajah Tante Farah merah padam, rasa malu yang amat sangat menghantamnya telak. Dan kamu, Pak Handoko, aku beralih menatap pria tua yang kini tampak menyedihkan itu. Kamu bilang Teknova adalah raksasa? Laporan intelijen bisnis saya pagi ini mengatakan Teknova punya hutang jatuh tempo sebesar 85 miliar rupiah bulan depan. Vendor server sudah melayangkan somasi. Dan investor Singapura yang kalian banggakan itu? Mereka baru saja membatalkan letter of intent karena menemukan rekayasa laporan keuangan. Mata Pak Handoko membelalak lebar. Rahasianya terbongkar. Telanjang bulat di depan semua orang. Bagaimana kamu bisa tahu? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Karena sayalah yang memblokir akses pinjaman kalian di 3 bank besar minggu lalu. Jawabku santai. Bank-bank itu milik konsorsium keluarga kami. Saat nama Teknova muncul di meja analis kredit, saya minta mereka menolaknya. Kenapa? Karena saya tahu foundernya adalah penipu yang suka memeras kerabatnya sendiri. Keheningan kembali pecah, kali ini digantikan oleh suara isak tangis tertahan dari Bu Laras. Dia menyadari bencana yang sesungguhnya. Bukan hanya mereka gagal menipu Raka, tapi mereka baru saja menendang satu-satunya orang yang sebenarnya bisa menyelamatkan mereka. Maya. Suara Tante Farah berubah drastis. Nadanya yang tadi tinggi dan angkuh, kini merendah, memelas, menjilat. Maya sayang, Tante nggak tahu. Sumpah Tante nggak tahu. Tante tadi cuma bercanda, Mei. Biasa kan, gaya orang Jakarta Selatan emang suka roasting dikit. Jangan dimasukin hati ya. Bercanda? Aku tersenyum miring. Menyuruh suami saya menyerahkan rumah ibunya untuk menutupi hutang judi bisnis bapakmu itu bercanda? Itu salah paham. Mei, sambung Pak Handoko cepat, keringat dingin membanjiri dahinya. Dia bahkan mencoba berdiri untuk menyalamiku. Om bisa jelaskan. Om hilaf. Tolong, Mei. Kamu kan keluarga. Masa kamu tega lihat paman dan tantemu bangkrut? Dengan dana sekecil itu, cuma seujung kuku dari saldomu itu, kamu bisa selamatkan Teknova. Kita bisa jadi partner. Nanti Om jadikan Raka direktur. Ya? Ya? Menjijikan. Benar-benar menjijikan melihat betapa cepatnya wajah mereka berubah. Detik ini mereka meludah, detik berikutnya mereka menjilat ludah itu kembali demi bertahan hidup. Aku menepis tangan Pak Handoko yang hendak meraih tanganku. Keluarga? Tanyaku sinis. 5 menit yang lalu kalian bilang saya orang luar. 5 menit yang lalu kalian bilang Raka gagal dan memalukan. Sekarang, saat tahu saya punya uang, tiba-tiba kami jadi keluarga tersayang. Aku menggeleng pelan, menatap mereka dengan tatapan yang kutujukan pada serangga pengganggu. Dengar baik-baik. Sepeser pun uang saya tidak akan mengalir ke Teknova. Biarkan perusahaan itu bangkrut. Biarkan rumah mewah kalian dikemang di Sitaban. Biarkan kalian merasakan bagaimana rasanya hidup, pas-pasan, yang selama ini kalian tertawakan. Itu pelajaran yang mahal, tapi sangat berharga buat kalian. Siska dan Dito menunduk dalam-dalam, tidak berani menatapku. Mereka tahu, jika mereka bicara satu kata saja, karir mereka di BUMN dan bank swasta itu bisa tamat hanya dengan satu panggilan telepon dariku. Aku kembali menepuk bahu Raka. Mas, ayo pulang. Aku sudah nggak selera makan di sini. Bau kemunafikannya terlalu menyengat. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatapku. Ada ribuan pertanyaan di sana. Ada ketakutan, kekaguman, dan kebingungan yang bercampur aduk. Tapi di atas segalanya, aku melihat kelegaan bahwa dia tidak harus menyerahkan rumah ibunya. Dia berdiri perlahan, kakinya sedikit goyah. Iya, Mei. Ayo pulang. Kami berdua berbalik badan, hendak meninggalkan meja terkutuk itu. Namun, sebuah suara menghentikan langkah kami. Tunggu. Tagihannya? Seru pelayan yang baru saja masuk membawa map kulit berisi bon tagihan. Pelayan itu bingung melihat ketegangan di ruangan. Tante Farah dan Pak Handoko saling pandang dengan panik. Mereka sedang bangkrut. Kartu kredit mereka pasti sudah over limit.
Dan tagihan makan malam di tempat ini untuk 8 orang dengan menu Wagyu A5 dan wine mahal pasti mencapai puluhan juta. Bayar masing-masing ya? Cicit Tante Farah pelan, wajahnya pucat. Rasa malunya sudah di level maksimal. Mana ada orang kaya yang mengajak makan malam di restoran mewah, lalu minta bayar masing-masing saat mau pulang? Aku berhenti melangkah. Aku menoleh ke belakang, menatap mereka yang kini tampak seperti tikus basah. Suasana di ruangan itu begitu canggung, hingga rasanya oksigen pun enggan bersirkulasi. Pelayan berdiri bingung di tengah ruangan, memegang bon tagihan, sementara keluarga, kaya raya, itu saling menyikut, berharap ada yang mengeluarkan kartu kredit. Tante Farah membuka dompetnya dengan tangan gemetar, berpura-pura mencari kartu, padahal aku tahu isinya kosong. Pak Handoko membuang muka, pura-pura sibuk membetulkan dasinya. Dito dan Siska mendadak sibuk dengan ponsel mereka, pura-pura ada panggilan darurat. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Inilah akhir dari segala kesombongan mereka. Hanya butuh 1 lembar tagihan restoran untuk meruntuhkan pertahanan harga diri mereka. Aku menghela napas panjang. Kasihan? Tidak. Tapi aku ingin mengakhiri malam ini dengan kemenangan mutlak. Kemenangan yang membuat mereka tidak akan pernah berani mengangkat wajah di depanku lagi selamanya. Aku berjalan mendekati pelayan itu. Berapa totalnya, Mas? Tanyaku. Totalnya Rp28.400.000, Bu. Sudah termasuk pajak dan layanan, jawab pelayan itu sopan. Hampir 30 juta. Untuk 1 kali makan malam yang isinya hanya hinaan. Raka di belakangku terdengar tersedak ludahnya sendiri mendengar angka itu. Gaji dia 2 bulan lenyap dalam 2 jam. Oke, jawabku singkat. Aku membuka dompet kulit sederhanaku. Di sela-sela uang ribuan kembalian pasar, aku menarik sebuah kartu logam berwarna hitam pekat. Centurion Card. Kartu yang sering disebut Black Card. Berat, dingin, dan memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Mata Tante Farah membelalak saat melihat kartu itu. Itu adalah kartu impian semua sosialita, kartu yang hanya bisa didapat lewat undangan khusus, kartu yang tidak memiliki limit belanja. Aku menyerahkan kartu itu pada pelayan. Gesek saja. Tanpa PIN. Pelayan itu menerima kartu dengan takzim, sedikit membungkuk. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Aku menoleh ke arah keluarga besar Raka untuk terakhir kalinya. Mereka menatapku dengan campuran rasa malu, iri, dan takut yang luar biasa. Biar saya saja yang traktir malam ini, kataku sambil tersenyum tipis, senyum yang dingin. Anggap saja sedekah dari orang miskin, ini untuk startup tante yang sedang kesulitan. Lumayan kan, bisa hemat pengeluaran buat bayar pengacara urus kepailitan nanti. Kalimat itu menancap tepat di jantung mereka. Pak Handoko terduduk lemas. Bu Laras menutup wajahnya dengan serbet kain. Tante Farah hanya bisa menggigit bibirnya sampai berdarah, tidak berani membalas. Dominasi mereka hancur lebur. Malam ini, hierarki keluarga ini telah ditulis ulang secara permanen. Dan satu hal lagi, tambahku, kali ini suaraku sangat serius. Jangan pernah hubungi Raka untuk masalah uang lagi. Jangan pernah minta tolong, jangan pernah teror, jangan pernah muncul di hadapan kami dengan membawa masalah kalian. Sekali saja saya dengar kalian mengganggu ketenangan Raka atau ibu mertua saya akan pastikan proses kebangkrutan kalian berjalan sangat menyakitkan. Mengerti? Mereka mengangguk cepat, seperti anak ayam yang ketakutan. Bagus. Selamat menikmati dessertnya. Sayang kalau nggak dimakan, mahal loh. Aku meraih tangan Raka, menggenggamnya erat. Ayo, sayang. Kami berjalan keluar dari private room itu dengan kepala tegak. Pelayan-pelayan di lorong membungkuk hormat saat kami lewat. Mungkin berita tentang Black Card itu sudah menyebar lewat RPH mereka. Saat kami melangkah keluar dari pintu utama restoran, udara malam Jakarta menyambut kami. Hujan deras tadi sudah berhenti, menyisakan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu jalan dan aroma petricor, tanah basah, yang menenangkan. Udara terasa lebih bersih, seolah badai tadi telah mencuci semua kotoran di kota ini, termasuk kotoran di hati kami. Petugas valet segera berlari mengambilkan mobil Avanza kami. Saat mobil itu berhenti di lobi, petugas valet membukakan pintu dengan hormat yang jauh lebih tulus dibandingkan saat kami datang.
Uang memang mengubah cara orang memandang, tapi malam ini aku belajar bahwa keberanian untuk membela harga dirilah yang membuat perasaan lega. Kami masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup, memisahkan kami dari hiruk-pikuk dunia luar. Keheningan menyelimuti kabin mobil selama beberapa menit saat Raka mulai menyetir keluar dari area Senopati. Aku membiarkannya memproses semuanya. Aku tahu ini berat baginya. Di lampu merah pertama, Raka akhirnya memecah keheningan. Mei. Suaranya bergetar. Dia menoleh menatapku. Tatapannya dalam, mencari sosok istri yang dia kenal di balik wanita yang baru saja menghancurkan mental keluarganya tadi. 3 triliun? Serius? Aku menghela napas, melepaskan topeng, pebisnis kejam, yang kupakai tadi, kembali menjadi mayanya Raka. Iya, Mas. Serius. Itu warisan dari kakek. Aku sengaja nggak sentuh dan nggak bilang siapa-siapa selama ini. Kenapa? Tanya Raka. Tidak ada kemarahan, hanya rasa ingin tahu yang besar. Kenapa kamu mau hidup susah sama aku? Kita makan tahu tempe, kita naik motor panas-panasan, kita ngitungin uang receh buat bayar listrik, padahal kamu bisa beli PLN-nya sekalian. Aku tertawa kecil mendengar analoginya. Aku menggeser dudukku, menghadapnya. Karena aku mau dicintai sebagai Maya, Mas. Bukan sebagai cucu Wijaya. Seumur hidupku, orang mendekatiku karena uang. Teman, pacar, saudara semuanya palsu. Cuma kamu yang datang waktu aku nyamar jadi mahasiswa biasa di Jogja, nawarin payung waktu hujan, ngajak makan di angkringan, dan ngelamar aku pakai cincin emas 2 gram hasil tabunganmu selama setahun. Mataku berkaca-kaca mengingat momen itu. Cincin itu lebih berharga buatku daripada saldo 3 triliun itu, Mas. Karena cincin itu tulus. Raka terdiam. Dia menatap jalanan di depan dengan mata basah. Perlahan, senyum tulus merekah di bibirnya. Dia meraih tanganku, mencium punggung tanganku lama sekali. Aku takut tadi, Mei, akunya jujur. Aku takut kamu berubah. Aku takut setelah ini kamu bakal ninggalin aku karena aku nggak selevel sama kamu. Nggak akan, Mas. Uang itu cuma alat. Alat buat ngelindungin kita dari orang-orang jahat kayak Tante Farah. Tapi rumahku ya di sini, di samping kamu, di apartemen Kalibata kita. Raka tertawa lepas, beban berat di pundaknya seolah terangkat. Gila ya, istriku Sultan. SSTT, jangan keras-keras. Nanti dibegal, candaku. Kami tertawa bersama. Tawa yang renyah dan bahagia. Jauh berbeda dengan tawa palsu di restoran tadi. Mobil Avanza kami melaju membelah malam Jakarta yang mulai lengang. Tidak ada mobil mewah, tidak ada supir pribadi, tapi rasanya ini adalah perjalanan paling mewah yang pernah kami rasakan. Mei, panggil Raka lagi. Ya? Jujur nih, perutku masih lapar. Tadi di sana nggak bisa nelen wagyunya. Enek lihat muka Pak Handoko. Aku tergelak. Sama, Mas. Aku juga lapar. Makan Indomie di rumah yuk? Pakai telur setengah mateng sama rawit. Ajak Raka antusias. Aku tersenyum lebar, merasakan kehangatan yang menjalar di dada. Inilah bahagiaku. Bukan fine dining, bukan tas Hermes, bukan status sosialita. Tapi makan mie instan berdua dengan pria yang mencintaiku apa adanya, di rumah sederhana kami yang penuh cinta. Yuk, Mas. Gas pulang. Aku yang masak, kamu yang kupas bawang. Siap, Nyonya Bos. Di luar, bulan mulai mengintip dari balik awan sisa hujan. Jakarta kembali tenang. Dan di dalam mobil ini, kami tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tapi cinta kami, rasa hormat kami, dan kesederhanaan hati kami, tidak akan pernah berubah. Karma sudah terbayar lunas.